Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis efektivitas OPAK Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, yang sama-sama kita hormati dosen kita, Bapak Habib, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Ayu Widya Lestari, selanjutnya Nur Anissa, Silvika Yanti, Fatmawati Khotimah, dan saya sendiri Nurdian Hamama. Saya akan menyampaikan latar belakang penulisan analisis OPAK ini, yaitu yang melatar belakanginya yaitu seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penebaran informasi berkembang dengan sangat pesat. Informasi bisa didapatkan di mana dan kapan saja dalam waktu yang cepat. Perpustakaan merupakan salah satu tempat untuk mencari informasi. Perpustakaan mengoleksi beragam informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya. Banyaknya koleksi di perpustakaan tidak akan membingungkan pemustaka dalam melakukan pencarian, karena perpustakaan mengelola koleksinya dengan sistematika, sehingga pencarian kembali yang sudah tersimpan akan lebih mudah. Perkembangan teknologi informasi atau IT membawa banyak dampak terhadap perkembangan dunia perpustakaan. Salah satunya adalah beralihnya penggunaan kegiatan perpustakaan yang semula tradisional atau manual dan sekarang menjadi perpustakaan yang modern atau perpustakaan terautomasi. Salah satu cara dalam mendistribusikan informasi tersebut adalah melalui penelusuran atau temu kembali informasi yang dilakukan pengguna. Penelusuran atau temu kembali informasi. Temu kembali informasi sangat dibutuhkan oleh pengguna dan menjadikan hal yang tidak terpisahkan dari sebuah perpustakaan. Karena tanpa sistem temu kembali informasi, pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan. Katalog terautomasi atau elektronik yang dilengkapi dengan mesin pencarian melalui OPAK yang merupakan salah satu sarana yang diharapkan dapat membantu pengguna penelusur mendapatkan koleksi-koleksi yang diinginkan dengan cepat dan spesifik. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, yaitu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas OPAK Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari penulisan laporan ini yaitu berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dibahas di atas, maka tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan OPAK pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah temu kembali informasi dengan dosen pembimbing Bapak Habibur Rahman, SPD, IMA. Untuk penyampaian materinya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Silvika Yanti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvika Yanti sebagai penyaji pertama pada kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengertian efektivitas, pengertian OPAK, dan aspek dari pengukuran OPAK. Langsung saja, yaitu materi yang pertama itu pengertian dari efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Ngalimah, efektivitas adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan dicapai melalui rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan dalam menggunakan sumber daya secara tepat menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tercapai dan berhasil. Sedangkan menurut Abdurrahman, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya dan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Selanjutnya itu pengertian dari OPAK atau Online Public Access Catalog. Nah, OPAK merupakan, kita ketahui OPAK itu merupakan sarana sistem temu balik yang berbasis komputer. Nah, pengertian OPAK sendiri menurut Supriyanto dan Musin 2008 yaitu adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memfasilitasi pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Nah, jadi pada intinya katalog
opak ini tidak hanya bisa diakses oleh pengguna perpustakaan di lingkungan perpustakaan tersebut, tetapi opak ini tujuannya itu juga agar bisa masyarakat umum ini mengakses semua informasi koleksi yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu materi tentang aspek pengukuran opak. Menurut Witten Ledebadley dan K.C. Dittmann 2004, dalam bukunya berjudul Sistem Analisis dan Metode, ada beberapa aspek dalam pengukuran opak ini. Yang pertama itu kinerja sistem, di mana kinerja sistem ini dilakukan untuk menganalisis, untuk mengetahui kinerja sebuah sistem itu, apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pada kinerja sistem ini ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu throughput dan response time-nya. Di mana throughput ini itu jumlah data serta kesesuaian yang dihasilkan dalam satu pencarian oleh mesin opak. Sedangkan response time-nya ini yaitu waktu yang dibutuhkan serta kecepatan penemuan data koleksi melalui satu pencarian. Yang kedua yaitu informasi. Informasi ini digunakan untuk menganalisis apakah informasi yang ada pada opak itu akurat dan relevan dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya atau pemustaka. Nah, dua hal yang perlu kita ketahui itu akurat. Akurat di sini yaitu keakuratan informasi yang ditampilkan suatu mesin pencari opak kepada user dalam satu pencarian. Yang kedua itu relevan. Relevan ini itu seberapa banyak informasi yang ditampilkan dalam satu pencarian dan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh user serta relevan antara apa yang diinput dengan apa yang ditampilkan. Baik, aspek yang ketiga yaitu ekonomi, di mana ekonomi ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu sistem itu tepat diterapkan pada suatu lembaga informasi yang dilihat dari segi finansial dan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi pada aspek ekonomi ini ada hal utama yang perlu kita perhatikan yaitu biaya. Nah, di mana biaya di sini ini mesin pencari opak yang user friendly atau bersifat fasilitas umum yang diberikan suatu perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan user dengan atau tanpa adanya biaya. Yang aspek keempat yaitu kontrol, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan kontrol yang dilakukan supaya sistem ini tersebut tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi hal paling utama yang perlu dilakukan pada kontrol ini yaitu hak akses sistem, di mana pada hak akses sistem ini keamanan user dalam mengakses opak sangatlah penting untuk dijaga serta melindungi privasi user. Dan yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi ini digunakan untuk menganalisis apakah suatu sistem ini efisien atau tidak dengan input yang sedikit bisa menghasilkan sebuah output yang memuaskan. Nah, jadi pada efisiensi ini ada dua yang perlu diperhatikan yaitu fleksibilitas dan SDM. Pada fleksibilitas ini yang perlu kita perhatikan yaitu fleksibilitas ini adalah kemudahan serta submenu mesin pencari opak yang dipahami akan memudahkan user dalam pencarian koleksi. Sedangkan SDM yaitu di mana pada SDM ini lebih kepada menentukan apakah opak ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Di mana pada analisa SDM ini penelitian tidak diukur pada SDM-nya, tetapi lebih kepada secara teknis apakah mesin opak dapat berjalan dengan baik dan mengurangi adanya kegagalan serta error dalam pencarian sebuah koleksi. Aspek yang kelima yaitu service. Aspek service ini dilakukan analisis guna untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada terkait tentang pelayanan. Jadi fokusnya aspek service ini itu pada pelayanan. Pelayanan di sini di mana mesin opak ini memang merupakan mesin pencari koleksi yang secara langsung dapat menemukan sebuah koleksi. Namun dalam kenyataannya pelayanan tetap harus dilakukan, yaitu guna untuk menunjang ataupun memperkenalkan teknologi baru ini kepada user, sehingga user mengerti betul terhadap mesin ini dan dapat menggunakannya dengan baik. Jadi intinya itu bagaimana seorang pustakawan mensosialisasikan opak ini kepada pemustaka agar pemustaka ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Baiklah ya, itulah hasil materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Anissa akan melanjutkan hasil presentasi tentang hasil analisis efektivitas opak pada perpustakaan SU.
Yang pertama yaitu kinerja sistem. Kinerja sistem terbagi atas dua, yaitu throughput dan response time. Yang pertama yaitu throughput. Throughput merupakan jumlah temuan data serta kesesuaian data yang dihasilkan dalam satu pencarian oleh mesin opak dengan menggunakan kata kunci dasar ilmu hukum yang terlihat pada gambar tersebut. Pada pencarian mesin opak pada perpustakaan USU dari jumlah koleksi sebanyak 120.516 koleksi hanya menghasilkan 11 pencarian yang koleksi yang sesuai. Yang kedua yaitu response time. Response time merupakan waktu yang dibutuhkan serta kecepatan penemuan data koleksi melalui satu pencarian. Dengan menggunakan kata kunci hukum dalam ekonomi membutuhkan waktu 0.007036 detik, dan dengan kata kunci pengantar sosiologi agama membutuhkan waktu 0.691038 detik. Dari hasil tersebut, waktu yang digunakan pada perpustakaan USU yaitu relatif cepat dengan kata-kata kunci yang telah dicarikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasilnya itu tentang informasi. Informasi terbagi juga atas dua, yaitu akurat dan relevan. Akurat di sini berarti keaturan informasi yang ditampilkan suatu mesin pencarian opak kepada user dalam satu pencarian dengan menggunakan kata kunci dasar ilmu hukum dan hukum dalam ekonomi. Pada pencarian tersebut, keakuratan pencariannya sudah akurat, di mana tidak terdapat perbedaan yang muncul di antara pencarian tersebut. Yang selanjutnya yaitu relevan. Relevan itu adalah seberapa banyak informasi yang ditampilkan dalam suatu pencarian dan informasi yang jelas dan mudah, sehingga informasi tersebut relevan yang diinput dengan apa yang disimpulkan. Seperti kata kunci dasar ilmu hukum, di sana terdapat 11 koleksi buku yang relevan sesuai dengan pencarian tersebut. Semua informasi yang berupa informasi tentang dasar ilmu hukum tersebut sudah relevan pada opak perpustakaan USU. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Pada pencarian tersebut, keakuratan pencariannya sudah akurat, di mana tidak terdapat perbedaan yang muncul di antara pencarian tersebut. Yang selanjutnya yaitu relevan. Relevan itu adalah seberapa banyak informasi yang ditampilkan dalam suatu pencarian dan informasi yang jelas dan mudah, sehingga informasi tersebut relevan yang diinput dengan apa yang disimpulkan. Seperti kata kunci dasar ilmu hukum, di sana terdapat 11 koleksi buku yang relevan sesuai dengan pencarian tersebut. Semua informasi yang berupa informasi tentang dasar ilmu hukum tersebut sudah relevan pada opak perpustakaan USU.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Lestari. Di sini saya akan menyambung materi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga ialah ekonomi atau biaya. Ekonomi atau biaya itu ialah mesin pencarian opak yang user friendly atau fasilitas yang diberikan oleh suatu perpustakaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau user dengan tanpa memungut biaya. Dapat teman-teman lihat pada opak USU ini terdapat jumlah judul buku yang dapat kita akses. Dari semua judul buku ini kita dapat mudah mencari buku atau bahan pustaka yang kita inginkan pada opak ini. Dan yang kedua yaitu kontrol atau hak akses. Kontrol atau hak akses sistem ini ialah keamanan user dalam mengakses opak, yang yaitu penting untuk menjaga privasi user atau pengguna dari opak ini. Dapat teman-teman lihat pada menu login terdapat dua akses, yaitu bagi anggota dan bagi seorang pustakawan. Jika kita mengklik pada anggota, maka muncullah menu seperti ini. Menu ini berfungsi sebagai menjaga hak akses seorang anggota untuk mengakses bahan pustakanya, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui buku apa yang ingin dicarinya gitu. Sekian materi dari saya lanjutkan untuk poin yang kelima dan keenamnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatmawati Kotimah akan melanjutkan penjelasan materi kami tentang analisis efektivitas opak Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu efisiensi. Di mana efisiensi ini ada dua bagian, yaitu fleksibilitas dan SDM yang ada atau operasional. Jadi fleksibilitas ini kemudahan serta submenu mesin pencarian opak yang dipahami akan memudahkan user dalam pencarian koleksi. Berdasarkan hasil pencarian dapat disimpulkan bahwa informasi dimunculkan oleh opak tersebut sudah cukup lengkap. Di mana dapat dilihat gambarnya pada makalah kami. Dengan adanya informasi berupa ketersediaan koleksi di perpustakaan serta keterangan buku yang dipinjam mulai tanggal peminjaman sampai tanggal pengembalian koleksi tersebut, dan juga terdapat informasi yang terkait dengan informasi buku mulai dari judul, pengarang, edisi, jumlah eksemplar, jumlah ketersediaan koleksi, nomor panggil buku, serta deskripsi buku dan hal penting yang terkait dengan koleksi tersebut. Yang kedua, SDM yang ada atau operasional, di mana SDM berkualitas dalam hal operasional opak akan menentukan apakah opak dapat berjalan dengan baik ataupun tidak. Jadi analisa dalam penelitian ini diukur bukan pada SDM, tetapi lebih kepada secara teknis apakah mesin opak dapat berjalan dengan baik dan mengurangi adanya kegagalan serta error dalam pencarian sebuah koleksi. Yang keenam yaitu service. Pelayanan mesin opak memang merupakan mesin pencarian koleksi yang secara langsung dapat menemukan sebuah koleksi. Namun dalam kenyataannya pelayanan tetap dibutuhkan untuk penunjang ataupun memperkenalkan teknologi baru kepada user sehingga user mengerti betul terhadap mesin yang dapat menggunakannya dengan baik. Jadi dapat dilihat gambarnya pada makalah kami. Dapat kita lihat pada opak USU
disediakan kolom bantuan di mana terdapat petunjuk menggunakan dari OPAK. Dan juga terdapat penjelasan bagaimana pengunjung OPAK dapat melakukan dua metode pencarian. Yang pertama yaitu metode pencarian sederhana, dan pada makalah kami dapat kita lihat pada OPAK USU disediakan kolom bantuan di mana terdapat petunjuk menggunakan dari OPAK. Dan juga terdapat penjelasan bagaimana pengunjung OPAK dapat melakukan dua metode pencarian. Yang pertama yaitu metode pencarian sederhana dan metode pencarian spesifik. Jadi pada layanan mesin pencarian koleksi OPAK USU sudah sangat baik. Terdapat banyak kemudahan yang dapat dirasakan oleh pengunjung OPAK. Tersedia layanan yang menginformasikan buku-buku baru yang ada di perpustakaan, dan terdapat indeks judul untuk menemukan koleksi berdasarkan abjad. Terdapat metode pencarian biasa, yaitu dengan langsung menekan subjek koleksi yang sudah disediakan, dan bisa juga dengan mengetikkan subjek secara spesifik pada kolom pencarian. Jadi selama melakukan pencarian jangan sekali terjadi error pada mesin pencarian ini. Semua tergantung kepada kekuatan jaringan internet yang digunakan. Jadi itulah penjelasan saya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kami, yaitu perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak terhadap perkembangan dunia perpustakaan. Salah satunya adalah beralihnya penggunaan kegiatan perpustakaan yang semula tradisional atau manual dan sekarang menjadi perpustakaan yang modern atau perpustakaan terotomasi. OPAK adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memfasilitasi pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. OPAK menawarkan akses secara online ke koleksi perpustakaan melalui terminal komputer. Pemustaka dapat melakukan penelusuran melalui titik temu seperti judul subjek, pengarang, kata kunci, dan sebagainya. Beberapa aspek dalam pengukuran spesies yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja sistem. Terdapat pengukuran dengan throughput dan respon timer. Kedua, pengukuran informasi diukur dengan metode relevansi dan keakuran. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kami, yaitu perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak terhadap perkembangan dunia perpustakaan. Salah satunya adalah beralihnya penggunaan kegiatan perpustakaan yang semula tradisional atau manual dan sekarang menjadi perpustakaan yang modern atau perpustakaan terotomasi. OPAK adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memfasilitasi pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. OPAK menawarkan akses secara online ke koleksi perpustakaan melalui terminal komputer. Pemustaka dapat melakukan penelusuran melalui titik temu seperti judul subjek, pengarang, kata kunci, dan sebagainya. Beberapa aspek dalam pengukuran spesies yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja sistem. Terdapat pengukuran dengan throughput dan respon timer. Kedua, pengukuran informasi diukur dengan metode relevansi dan keakuran. Yang ketiga, pengukuran dari segi ekonomi, yaitu dengan melihat biaya yang perlu dikeluarkan. Yang keempat, dengan melihat kontrol dengan pengukuran hak akses sistem atau keamanan OPAK. Yang kelima, pengukuran efisiensi dengan melihat fleksibilitas dan SDM mesin pencariannya. Dan terakhir, pengukuran service dilihat dari segi pelayanan OPAK.
Jadi, hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok kami dapat disimpulkan bahwa OPAK Universitas Sumatera Utara sudah sangat bagus dalam segi pelayanan dan koleksi yang sudah disediakan efektivitasnya sudah dilakukan dengan optimal. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.